Halo guys, jadi hari ini aku mau buat tutorial sebuah video gimana cara install beberapa aplikasi yang tujuannya nanti untuk project kedepannya di video aku. Karena kalian tahu di channel aku ini kita membahas seputar bagaimana kita memodifikasi handphone biar jauh lebih menarik dan jauh lebih bisa kita nyaman untuk buat pakainya sehari-hari kayak gitu ya. Ini tutorial kali ini aku mau tutorialin tentang iOS ya. Jadi kalau kalian tahu iPhone aku ini dia iPhone 14 ya, 14 Pro di OS-nya itu 16.4.1. Mau buat sebuah tutorial video ini agar aplikasi-aplikasi itu bisa diinstal secara langsung. Nah, tujuannya itu banyak sekali. Kayak kita itu bisa nginstal aplikasi-aplikasi harusnya itu kita downloadnya di App Store gitu, kita bisa downloadnya via Google kayak semacam APK kayak gitu. Nah, selain itu juga bisa membuat satu kali, hari ini kan aku pakai laptop nih. Nah, setelah itu aku nggak usah perlu pakai laptop lagi. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi apapun yang aku lakukan di handphone aku untuk menginstal aplikasi, untuk mengimpor audio library, atau aku mau membuat file manager apapun, aku nggak perlu menggunakan laptop. Ya kecuali kalau aku mau memindahkan sebuah data. Jadi kayak gitu ya. Nah, langsung aja aku tunjukin. Yang pertama di laptop kalian. Jadi kalau kalian nggak ada laptop, pinjem ke temennya nggak apa-apa. Yang minimal dia Windows 10 atau Windows 11 boleh lah. Kalian itu sebenarnya tinggal aja nginstal atau satu aplikasi yang namanya itu iTunes. Jadi iTunes itu memang harus wajib ada gitu ya, iTunes. Nah, ini tinggal diklik aja download. Nah, di sini kalian tinggal tunggu aja. Nah, ini ada iTunes for Windows 64 bit, iTunes for Windows. Nah, ini bebas ya kalian pilih yang mana. Tapi sesuaiin aja, kalau laptop kalian itu termasuk laptop baru ya install aja yang 64 bit. Kalau laptop kalian itu laptop yang agak lama bisa install 32 bit ya aja 32 bit. Tapi kalau aku rasa di tahun 2023 ini semuanya ini kita pakai yang 64 bit. Itu aja ya. Kalau udah kalian install sebenarnya ya tinggal di download aja ya, tinggal diklik gini. Nanti otomatis dia akan tempat internet ini download 200 MB gitu ya. Jadi ini tinggal di download aja. Nah, habis itu kalau aplikasinya udah ke download, pastikan aplikasinya itu bisa dibuka. Ini udah kebuka ya iTunes aku. Nah, kalau iTunes ini udah kebuka, ya udah biarin aja, close aja iTunes-nya. Jadi udah dipastikan iTunes-nya bisa gitu ya, atau aku minimize aja dulu gitu ya. Nah, setelah itu aku install yang namanya itu iCloud. Jadi iCloud yang kalian tahu untuk pengamanannya iCloud ini bisa kalian download iCloud for Windows gitu aja ya, for Windows 11. Ini ada iCloud for Windows 11, ini mengunduh iCloud untuk Windows dari Apple Store. Nah, pasti kita pastikan kalau untuk kita downloadnya itu memang dari situs resminya. Nah, ketika kita klik, ini akan dibawa ke Microsoft Store. Nah, ini tinggal kita unduh aja ya, diunduh-unduh biasa kayak gitu, otomatis dia akan ke install. Ini aku download gitu ya. Ini aslinya, ini sebenarnya aku udah pernah punya. Jadi ini aku tunjukin aja, nih dia akan otomatis starting download ini. Pastikan juga iCloud-nya itu bisa dibuka gitu Pak. Jadi ketika kalian cari iCloud itu akan ada muncul sebuah aplikasi kayak gini kalau tadi installnya udah sukses. Berbeda dengan yang sebelumnya yang di iTunes itu, kalau install aplikasinya itu kalian harus wajib buka aplikasinya tak 2 kali. Kalau di iCloud ini karena ini downloadnya langsung dari Microsoft Store, itu kalian udah langsung bisa membuka aplikasinya itu di startnya kalian. Jadi aplikasi itu otomatis sudah terpasang gitu. Nah, ini aku coba buka ya. Nah, di sini iCloud-nya udah kebuka ya. Pastikan kalian bisa sign in atau kalian bisa login ya di sini. Nah, ini kalau kalian lihat ini ID yang di sini. Ini ada upansairil@gmail.com. Nah, itu harus sama dengan iCloud yang ada di sini. iCloud yang ada di handphone kalian. Nah, kalau kalian perhatiin di handphone aku itu nah, ini yang paling atas ini adalah upan inyo gitu ya. Ini upan inyo. Nah, upan inyo, nah, kalau kalian lihat ini adalah upansairil@gmail.com, sama ya yang di iCloud tadi, sama. Nah, kalau udah sama, pastikan ini udah sama ya. Kalau udah sama, kita tinggal loginin aja iCloud-nya itu di PC kalian gitu ya, atau di laptop kalian. Nah, ini aku masukin passwordnya.
Jadi nggak apa-apa ya masukin password di sini karena aplikasi ini langsung dari punyanya Apple gitu ya, terus dibawa ke Microsoft Store. Ada tulisannya sign out di sini ya. Nanti ini iCloud aku udah terlogin gitu ya. Nah, kalau kalian udah dua-duanya udah, iTunes udah, iCloud udah, kalian download namanya aplikasi itu ALT Store gitu ya. Jadi 3 aplikasi ini wajib diinstal gitu ya. Nih, ini di ALT Store di paling atas ya, paling atas kiri. Teman-teman lihat, ini ada ALT Store, ada Get ALT Store, akan dibawa ke tempat yang paling bawah. Ini ada ALT Server for Mac OS dan Windows, karena aku pakai Windows, klik aja yang di Windows. Nah, ini aku download, ini jalan downloadnya, nama MB, aku buka aja ALT installer dan setup. Nah, aku buka yang setupnya dulu ya, karena aku udah punya ini. Tulisannya tinggal repair and remove. Kalau kalian nanti awal mula untuk menginstal ini akan misalnya bukan repair tapi install aja, tinggal diklik yang ini kan ada 3 tombol gitu ya, tinggal yang di tengah, selanjutnya kayak gitu, atau next, udah selesai gitu. Jadi akan otomatis terinstall nanti. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah ALT Store-nya udah ada. Nah, ini ketika aku buka di start, kemudian aku ketikkan ALT. Nah, di sini ada yang namanya ALT Server. Nah, ini aku run administrator, jadi wajib di run administrator ya. Aku klik yes, oke. Nah, kemudian akan terbuka aplikasi ALT Store. Nah, ini tema akunnya aku close dulu ya, biar jadi seperti Windows seperti biasa. Nah, kalau ALT servernya tadi udah keinstall, di sini ada satu kotak. Nah, ini di sini kan ada beberapa kotak ya. Ini bisa diklik. Nah, kotak abu-abu yang di sini. Karena handphonenya ini belum terkonek, jadi di sini not connection device. Nah, sekarang aku mau mencoba mengkonekin handphone aku ke laptop ya. Jadi aplikasi 3 tadi udah ada, oke. Nah, di sini handphonenya udah aku siapin. Nah, ini aku belum punya aplikasi ALT ya, nggak ada, ALT nggak ada. Sorry, ini belum aku tancapin ya USB-nya. Jadi USB-nya ditancapin dulu. Nah, jadi ketika ini aku tancapin ke sini, otomatis di sini nanti akan kebaca, akan ke refresh ulang lagi. Jadi tinggal kita buka aja lagi ALT gitu ya, ALT Server, run as administrator gitu. Aku klik yes. Oke. Setelah itu aku buka ke bawah lagi. Kemudian ALT Store. Nah, di sini udah ada iPhone gitu ya, namanya iPhone. Oke, udah ada yang namanya iPhone. Nah, jadi di sini tinggal aku klik aja iPhone, klik. Habis itu disuruh masukin Apple ID and password. Nah, ini aku masukin aja iCloud yang aku sign in ke iCloud tadi. Nah, tadi nama aku siapa? Upansiril gitu ya. Aku masukin upansiril@gmail.com. Aku masukin passwordku. Oke, dengan password agak panjang ya. Jadi ini handphonenya ini udah aku klik masukkan. Jadi ini aku akan tunjukin ketika aku klik install. Di sini nanti akan terinstall sebuah aplikasi di handphone kalian. Jadi aku klik install ya. Install, tinggal ditunggu aja. Akan ada sebuah notifikasi nanti di sini. Nah, itu notifikasi bahwasannya installing ALT Store gitu ya, installing ALT Store in iPhone. Nah, ketika udah ada kayak gitu di iPhone ini, tinggal kalian cari ke kiri. Nah, ini dia otomatis akan terlihat ini menginstal ALT. Oke, udah kelihatan ya ALT-nya. ALT-nya ini tinggal aku buka aja. Kemudian tinggal disetujui atau di allow gini ya, allow. Pastikan USB-nya jangan dilepas dulu ya. Ini allow. Nah, udah selesai. ALT Store udah keinstall. Oke, jadi aku coba dulu login dulu di ALT-nya, karena ALT-nya yang di handphone ini belum terlogin. Nah, di sini tinggal di loginin aja. Tadi apa? ID aku masukin aja di sini. Jadi udah ya, ini
ini Apple ID aku dan passwordnya tinggal aku sign in aja. Tinggal ditunggu sebentar. Oke, udah selesai ya. Nah, udah selesai. Kalau udah terinstall LS Store dan kita udah login tadi, sekarang kita tinggal buka Safari aja. Kita tuliskan di sini Misaka iOS ya, Misaka iOS. Nah, ini dia bakalan keluar aplikasi Misaka gitu ya. Jadi langsung aja diinstal Misakanya. Nah, ini download IPA here. Jadi tinggal diklik aja download IPA-nya. Klik yang ini Misaka IPA. Tinggal diklik aja. Download. Nah, ini akan ada sebuah proses kayak gini ya Misaka. Tinggal aku klik gini aja LT server. Nah, dia otomatis akan jalan. Oke, taruh dulu handphonenya. Oke, ini aku lanjut ya. Untuk menginstalnya sekarang, karena tadi aku udah download yang versi 8.01 ini ya, misalkan 8.0.1 gitu ya. Jadi aku share ke L Store, dia akan ada otomatis loading screen jalan gitu ya. Kita lihat, kita perhatikan, nah itu aplikasi MyApps-nya jalan gitu ya. Apakah itu berhasil? Karena ada kasus beberapa itu kayak akan terjadi kegagalan meskipun udah berjalan. Nah, itu ada kelihatan tulisannya vektor tulong gitu ya. Jadi file to install Misaka vektor tulong. Nah, ini berarti kesalahannya itu bukan di aplikasinya atau di handphonenya, tapi di laptopnya. Nah, jadi server ALT Store itu terblokir oleh Windows Defender. Nah, ini tinggal kita buka aja aplikasi Windows Defender kita, maka di sini akan ada yang disebut sebagai fire. Ini kita cek satu-satu ya, apakah Defender kita itu ada yang nyala. Coba ini ke manage setting. Nah, ini real time protection ternyata masih memang masih bernyala. Nah, ini aku off kan. Oke, aku off kan. Nah, ketika ini udah off, ya udah off. Sekarang aku mau balik lagi ke handphone. Jadi di handphone sama kayak tadi, aku klik plus di sini. Misaka 081 ini udah ada, atau balik lagi ke ini di Safari ya, di tempat download. Jadi Misaka ini tinggal diklik aja. Yang baru di sini ya, install Misakanya. Jadi tinggal klik Misaka 801 di sini. Aku klik share L Store. Nah, ini akan terjadi jalan ya aplikasinya. Kayak tadi MyApps, kalian lihat itu akan proses jalan. Oke, jalan terus ke kanan, yuk, bisa yuk, selesai. Tinggal dikit lagi screen loadingnya. Nah, udah selesai, Misaka ada. Nah, kalau Misakanya udah ada, kita buka di menu, balik lagi, ini ada aplikasi Misaka. Kita buka, exploiting, kita allow exploiting, jadi kernelnya itu akan dieksploit. Kita bisa melakukan modifikasi di dalam handphonenya gitu. Ada update ya, ketika iya aja, tapi kita balik lagi gitu ya. Exploiting kernel lagi, nggak apa-apa ya, kita balik aja, nggak perlu di update. Oke, handphonenya akan melakukan restart. Itu adalah hal yang lumrah, tinggal ditunggu aja, akan nyala kembali. Kita buka lagi aplikasi misalnya. KFD open. Nah, ini kita yes aja semuanya, yes. Kita next, close. Kita silang aja, kita turunin. Kita agree. Ya, ini kita di bawah disuruh ke update ke aplikasi Discord ya. Gak apa-apa. Kita balik lagi aja. Oke, seharusnya ini tandanya berarti kita harus dipaksa untuk melakukan update gitu ya. Nah, kita tadi kan udah punya nih aplikasinya dua gitu ya. Aplikasi yang pertama itu yang 801, kemudian aplikasi yang 824. Kita tadi semuanya gagal karena di situ ada Windows Defender-nya. Nah, ini kita
geser aja lagi ke iOS Store, kita coba install lagi yang aplikasi update-nya. Jadi misalkannya sekarang kita pakai aplikasi yang terbaru gitu ya, yang versi 8.24. Nah sekarang udah bisa jalan ya, karena tadi Windows Defender kita itu terjadi crash atau menolak karena dianggap itu sebagai virus, padahal itu adalah bridge atau jembatan dari laptop ke iPhone gitu ya. Nah setelah ini tinggal kita tunggu aja, misalkannya otomatis dia akan melakukan update. Ya udah selesai ya, kita buka misalkannya udah update. KFD open, yes. Exploiting kernel, ya oke. Misalkan project terbuka, kita close, continue. Nah, misalkan udah terbuka. Nah, tempat di package ini ya, di package emuvar. Nah, di sini ada yang tulisannya yaitu install TrollStore ini ya. Kita klik install TrollStore. Oke, di sini ada dua, ada tips books and tips download app store. Nah, ini kita tinggal aja di tips yang klik atas atau yang di bawah. Oh, ini yang khusus yang A2 ya. Untuk yang MCT ADM1, ini berarti kita tinggal klik yang di sini, yang bawah. Tips ini udah ada, tinggal kita open. Nah, TrollStore udah ada. Berarti ketika kita membuka aplikasi tips, otomatis dia akan menjadi sebuah aplikasi installer gitu ya. Aku tinggal klik aja install TrollStore, maka di sini TrollStore akan mencoba menginstal diri di handphone aku. Otomatis restart. Aku klik coba ke kiri, nah aplikasi TrollStore udah muncul. Nah, ini adalah semua aplikasi yang pernah aku install di aplikasi TrollStore. Jadi untuk membuat video ini tadi, aku sengaja delete aplikasinya, semuanya ini udah ada. Nah, sekarang aku mau coba download sebuah aplikasi yang akan aku install di sini. Misal sekarang aku mau tunjukin ke kalian bagaimana cara menginstalnya agar mudah. Aku udah masuk di salah satu Telegram channel, yaitu aplikasi-aplikasi IPA gitu ya. Ya, ini bisa aku install di sini, ada banyak ya. Aku contohin aja di sini yang kecil aja ya. Ini ukurannya gede-gede banget. Misalkan di sini aku mau install aplikasi Tomat VPN ini ya, Tomat VPN. Atau ini aja sekalian Lightroom yang terbaru, kayak aku belum punya ya. Udah aku install ya ini Lightroom yang terbaru. Aku mau install aplikasi Snapchat ya. Nah ini Snapchat, karena aku kebetulan butuh aplikasi Snapchat juga ya. Nah ini aku install dulu, ini 100 MB ya, jadi aku download dulu. Ini akan download dulu, muter download ya posisinya 40 MB jalan ke 50 MB. Jadi ini semacam aplikasi mod gitu ya. Oke. Nah, udah selesai. Aku install di sini, akan aku bawa ke aplikasi TrollStore. Jadi TrollStore akan muncul ada di sini. Nah, paling bawah ini ada aplikasi TrollStore. Oke, Snapchat install ya. Aplikasi Snapchat akan otomatis terinstall di handphone sini. Dan dipastikan ini bebas biaya dan free gitu ya, dengan mod yang ada. Oke. Wah, ada pesan warning gini, app udah terinstall tetapi ada additional binary ya, mungkin semacam filternya itu ada yang nggak bisa dibuka ya. Oke lah, nggak masalah. Yang penting Snapchatnya bisa aku buka dulu ya. Oke, ini Snapchatnya udah bisa jalan ya, tinggal aku login aja gini. Aku belum punya akunnya ya, ini nggak apa-apa, yang penting aku udah bisa buka Snapchatnya. Ini ada beberapa aplikasi yang udah pernah aku pakai, misalkan ini yang Cloro ya, filternya untuk Lightroom. Ya, ada banyak sekali di sini filter-filter untuk Lightroom gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video yang bisa aku buat untuk kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe, bantu aku ke 100 subscriber dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye bye.